Kita mau tempatin resistor ya di sebelah sini. Bebas aja, nggak harus di baris kedua. Ya boleh seperti ini ya. Keempat juga boleh. Nah, karena switch ini ada 3 kaki, teman-teman. Nah, kita bisa pilih dia mau kita pakai nyala ketika digeser ke kiri atau nyala ketika digeser ke kanan. Tergantung kita mau mengambil jalur terminal 1 atau terminal 2 dari kaki-kaki si switch ini. Nah, pertama kita hubungkan dulu kabel positif ini dengan kaki yang tengah. Ini, teman-teman. Dengan kaki yang common. Ya, dengan menghubungkan jalur positif ke kaki yang tengah dari si light switch-nya. Nah, kemudian di dalam hal ini saya mau ngambil kaki yang 2 aja ya, karena ada di sebelah kanan yang lebih mudah. Ini saya jumper ke baris ke-8 untuk resistor saya yang 120 ohm. Seperti ini posisinya ya. Jadi kaki terminal 1 resistor terhubung dengan jumper di baris ke-8. Ya. Kemudian kita beri jarak ya supaya nggak bingung. Kita kasih jumper dari baris ke-12 ke 14. Kemudian kita hubungkan dengan resistor kedua. Ini bisa bolak-balik ya teman-teman. Resistor itu nggak mengenal polaritas, jadi mau dia terbalik itu nggak masalah. Kemudian yang terakhir juga sama, kita kasih jumper juga. Kemudian kita taruh di sini juga. Ya. Oke, terakhir kita kasih jumper, kita kasih spasi sedikit, dan kita tutup rangkaiannya dengan menghubungkan jumper terakhir. Dalam hal ini saya di baris ke-26 ke katoda ya, ke polaritas negatif. Kita tutup ya. Jadi rangkaiannya ke sini, ke switch. Nah, switchnya kalau kita tutup dia nggak mengalir ke sebelah 2. Tapi kalau kita tutup, nanti elektron akan mengalir ke situ, ke bawah sini, melalui R1, turun lagi ke bawah, melalui R2, turun lagi ke bawah, ke R3, dan kembali ke kutub negatif. Gitu ya. Oke, sampai sini. Bisa diikuti dengan lancar? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bapak, Woi, cara belokin kabelnya gimana, Pak? Iya, Pak, nggak bisa belok nih, Pak. yang belok mana? Sama, Pak. Itu yang belok itu. Iya, Ini klik aja 2 kali di tengah-tengah. Oh, Kalau mau nge-delete, klik dulu titiknya, terus sampai tandanya putih, kita delete. Ya. Klik dulu, sampai berwarna biru, klik 2 kali di kabelnya, nanti muncul node baru. Kalau mau menghapus nodenya, klik dulu sekali sampai berwarna biru, klik nodenya, terus delete nodenya. Oke. Kalau mau menghapus kabel ya, klik sekali, delete ya, atau hapus di sini. Bisa juga. Ya. Kita juga bisa ganti pakai hook up ya. Seperti ini. Jepitan ya ini. Kita nyebutnya jepitan
atau pakai jepit buaya alligator clip. Ya nggak usah lah ya, kita pakai kabel biasa aja biar rapi. Oke. Kalau sudah, teman-teman di sini kita punya yang namanya multimeter digital. Yang namanya multimeter itu ada 3 mode, sebenarnya sih lebih ya. Bahkan ada yang sampai 20 mode. Tapi pada dasarnya dia bisa mengukur ampere atau arus listrik, volt atau potensial, R atau resistan atau hambatan listrik ya. Di modul sendiri kita diminta untuk mengukur nilai potensial dan nilai hambatan dari rangkaian resistor yang sudah kita susun. Ya. Jadi dari nilai resistor R1, R2, R3, kemudian R123, R12 dan R23 ya. Ini sebagai contoh kita ngukur R1 ya. Oke, kita ukur nilai resistansinya. Caranya kita, kalau sudah kita hubungkan, kita start simulation. Ya. Kalau dalam keadaan open circuit, dia terbaca 120 ohm sesuai dengan jenis resistor yang kita punya, 120 ohm. Tapi kalau kita tutup sirkuitnya, close circuit, dia akan berubah menjadi 54,6 ohmega. Ya, dia akan berkurang karena adanya beda potensial dari si rangkaian tertutup ini. Jadi nilai hambatannya pasti akan berkurang. Ya. Kalau yang R123 gimana, Pak? Ya udah, ini kabelnya kita pindahin aja ke ujung resistor yang ketiga. Ya kita ukur. Ya. Kalau dia open circuit, dia total dari ketiga resistor ini ya. 170 ohmega, yaitu 120 tambah 220 tambah 330. Tapi kalau kita buat dia jadi closed circuit, dia jadi 0 ohmega ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini bisa, teman-teman? Pak, yang resistor pertama tadi berapa, Pak? 120. Kalau open circuit, kalau closed circuit 54,6. Jangan lupa teman-teman untuk laporan pertemuan ini, teman-teman bisa screenshot ya hasil pengukurannya yang ini, satu ini, dalam keadaan start simulation. Seperti ini, kemudian
teman-teman pindahkan ke Microsoft Word, screenshot-annya. Kemudian di bawah screenshot-nya itu teman-teman kan harus ditugaskan mengisi tabel pertama ya. Yang ada R1, R2, R3. Nah, teman-teman harus isi nilai potensial dan nilai resistansi. Langsung aja ya teman-teman isi sekarang. Supaya laporannya selesai ya. Nanti akan dikumpulkan di link G Drive oleh komtinya di deskripsi grup penghubung POKD ya. Di situ udah ada tempat mengumpulkan tugas per pertemuan. Oke. Pak, mau nanya, Ya, silakan. itu batas terakhir pengumpulannya kapan ya, Pak? Batas waktu pengumpulannya. Ya, nggak harus besok sih kita mah. Soalnya saya lagi di luar kota karena terus PP tuh nunggu ayah pulang gitu, Pak. Ya nggak apa-apa sih. Paling ini kan hari apa nih? Hari Rabu ya? Iya, Pak. Paling lambat minggu depan, tapi sebelum praktek hari ini, berarti sehari sebelumnya. Hari Selasa sih biasanya. Ya baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sih, Pak. Berat izin tanya, Pak. Ya, Mas Berarti Dafa. untuk laporannya habis di screenshot dimasukin ke Word gitu apa gimana, Pak? Iya, masukin ke Word. Betul. Betul sekali, Mas Dafa. Masukin ke Word. Iya. Terus di bawahnya kan nanti kita diminta untuk mengisi tabel. Pertama tuh. Berarti isi datanya, ya kan? Nanti kan masih ada 2 rangkaian lagi nih. Ya, jadi total ada 3 screenshot dan 2 tabel ya. Ya, ada tabel 1, ada tabel 2 nanti. Ya. Untuk formatnya nggak di itu ini, yang penting rapi sih. Ya. Rapi dan jelas. Jangan lupa kasih nama seperti laporan pada umumnya gitu ya di atasnya. Nama, NIM ya, supaya jelas ya ini punya siapa gitu kan. Seperti itu sih. Oke, gimana Mas Dafa? Cukup jelas ya? Cukup jelas, Pak. Oke. Kita nggak Terima kasih, ribet Pak. kok. Santai aja. Oke, sampai sini ada yang terkendala atau lancar semua? Mbak Aura gimana? Ini manggilnya Aura, Iva, atau nama terakhir ya? Aura, Pak. Bisa, Aura. Pak. Ya. Kalau Siva udah terlalu mainstream ya. Kau auraku. Benar kan? Lagunya ada band. Oke. Kalau mau ganti potensial, itu teman-teman tinggal klik aja yang V di sini ya. Pasti hasilnya negatif ya, karena kabel untuk potensial ini terbalik ya. Karena bisa dilihat nih teman-teman, ini kutubnya masih positif ya sebenarnya. Jadi ini positif ketemu negatif ya jadinya negatif. Hasilnya berkebalikan. Di sini sebenarnya dia menunjukkan arah aja ya, negatif di sini. Negatif di potensial itu menunjukkan arah. Jadi kalau negatif itu sebenarnya arahnya terbalik. Tapi kalau dari segi kimia, ya karena rangkaian di kimia itu kita nyebutin sel volta, kita menyebutnya rangkaiannya itu spontan atau tidak spontan kan ya teman-teman ya.
Tapi sebenarnya kalau kita pakai baterai di sini ya pasti dia spontan. Makanya karena ini negatif sebenarnya dia adalah positif karena kita kabelnya terbalik aja. Oke, tapi nggak apa-apa ya, gini aja udah aman. Biar nggak bingung. Soalnya kemarin bingung tuh. Pak, kabelnya dibalik apa enggak? Wah, rame. Nah, kita sepakatin aja begini ya. Tapi yang penting kalian paham kenapa negatif di sini. Karena harusnya kabelnya positifnya di kiri, negatifnya di kanan. Makanya tandanya terbalik, jadi negatif. Ya, itu aja. Biar nggak pusing antara kabel kebalik atau tidak. Oke. Sudah diukur semua resistornya, teman-teman? Untuk data, supaya tidak jadi PR dan menumpuk sebagai laporan ya. Jadi nanti untuk pengumpulan laporannya memang di akhir sehari sebelum minggu depan ya, pertemuan minggu depan. Tapi nanti disepakati aja supaya tidak membebani Mas Dava. Kira-kira paling lambat kapan nih? Itu kesepakatan teman-teman aja ya di kelas. Jangan sampai nanti Mas Davanya karena terbebani lupa ya. Wah, malah nggak kekumpul. Berabe. Pak, Ya. izin Mbak, berarti nanti pengumpulannya langsung kirim link G Drive ke WA Bapak apa gimana Mbak? Nah, biar sekalian ya saya jelasin. Ini kelihatan kan ya? WA saya ya. Kelihatan Mbak. Nah, di grup penghubung ini nanti ada link G Drive di deskripsi. Jadi cuman kontinya yang bisa akses. Karena ini semuanya bisa akses ya. Komti yang lain, makanya kalau terlalu banyak orang takutnya terdelete. Jadi nanti Mas Dava juga harus hati-hati ya, jangan sampai menghapus kelas sebelah atau gimana gitu ya. Nanti masuk ke laporan. Kelasnya ini kelas 1D ya. Betul Mbak. Nanti Mas Dava tinggal bikin folder baru di sini. Pertemuan 1-2. 1/2. Nah, nanti tinggal dimasukin ke sini. Di dalam folder itu. Ya, ini ya bisa folder baru nih. Ya kan? Nanti di dalam folder itu tinggal Mas Dava upload aja laporan teman-teman. Ya, seperti itu. Udah deh, beres. Jadi nggak ribet ya, nggak usah ngiring-ngiring link lagi. Ini kebetulan G Drive-nya Pak A ya yang dipakai. Tapi nanti kita semua bisa akses kok. Baik saya, Pak Hayat, atau komti yang lain bisa akses ke sini. Jadi makanya semuanya editor, jadi jangan jangan ada yang iseng. Jadi kejujuran penting ini ya. Oke, sini yang penting jangan salah kamar aja. Jangan sampai ngumpulinnya di kelas 1A gitu, viewer. Ya, Siapa? oke, Terima kasih. itu aja sih. Oke, sama-sama. Oke, back to the topics. Kalau sudah selesai, datanya sudah dapat semua, teman-teman bisa ganti namanya sebagai temuan 2 ya. Atau 1/2, it's okay ya. POKD, pengenalan, rangkaian resistor.
Oh, udah deh. Udah ke save ya. Kalau udah berubah, berarti udah ke save. Teman-teman, lihat ke bagian masih di modul 1, masih yang di halaman yang bagian yang sama. Teman-teman lihat ke bawah ada rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian panjar maju dan panjar mundur ya. Nah, teman-teman tinggal sebenarnya kan mirip ya, rangkaian panjar maju dan panjar mundur ini hampir mirip dengan rangkaian resistor ya, teman-teman. Nah, untuk mempermudah, teman-teman bisa balik ke Tinkercad dashboard melalui link di icon sebelah kiri atas. Teman-teman bisa lakukan duplikasi ya dari project yang sudah teman-teman simpan. Di sini pertemuan 1-2, di sini teman-teman ada tanda gear ya atau roda gila di atas icon project yang kita sudah simpan. Teman-teman tinggal pilih duplicate di sini untuk menduplikasi. Sehingga nanti teman-teman tinggal ganti-ganti komponennya aja gitu ya. Oke. Silakan teman-teman duplikasi. Kalau sudah selesai rangkaian resistor yang pertama. Klik. Tapi nanti agak lama ya prosesnya. Nah, di sini saya sudah berhasil menduplikasi ya, tandanya ada namanya copy of ya. Jangan lupa teman-teman supaya nggak bingung, bisa langsung ganti sebagai rangkaian panjar maju dan mundur. Ya. Di situ ya. Sehingga nanti ini kita bisa edit ya sesuai yang kita butuhkan. Oke. Oke. Di rangkaian berikutnya ada sedikit perbedaan, yaitu kita tidak butuh ini ya, multimeter. Ini kita hapus saja. Kemudian kita hanya butuh 1 buah resistor saja. Jadi resistor 2 dan resistor 3 kita hapus. Ya. Kemudian kita butuh LED. LED warna hijau. Kuning aja deh, kuning. Biar seru. Ya. Kemudian jangan lupa di sini kabel jumper yang untuk resistor 2 dan 3 kita hapus. Beserta jumper terakhirnya juga kita hapus karena kita nggak mungkin sepanjang itu ya. Kemudian di sini kita hubungkan LED ke jumper di baris ke-14, dalam hal ini saya di baris 14. Setelah dari resistor pertama, seperti ini. Kemudian untuk menghubungkan LED-nya ke katoda, teman-teman kasih kabel hitam. Dan di baris ke-17, dalam hal ini saya kasih jumper ke katoda atau kutub negatif. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, silakan. Mas Panji, boleh off cam. Tuh, nggak masalah ya. Oke, sampai sini
sudah selesai rangkaian panjar mundur kita. Sesuai dengan di penuntun ya. Ada kesulitan teman-teman? Oke, kalau sudah, teman-teman bisa cek dengan mengklik Start Simulation dan menyalakan switch-nya ke on. Hasilnya lampu LED-nya ya nggak nyala. Karena ini rangkaian panjar mundur. Ya. Kita bisa lihat kakinya itu nggak sesuai ya. Jadi katoda malah ketemu dengan si anoda dan anoda ketemu dengan katoda. Jadi terbalik dioda LED-nya. Ya. Silakan teman-teman catat di tabel kedua. Di situ ada rangkaian panjar maju dan panjar mundur. Kemudian ada kondisi LED-nya, teman-teman bisa tulis di situ kondisinya. Sesuai dengan simulasi yang kita lakukan. Kemudian untuk rangkaian panjar maju, kita putar aja teman-teman. LED-nya.